Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai info terupdate tentang masalah SNMPTN dan juga tentang KIP kuliah tahun 2021 pastinya. Nah, selain itu aku juga mau membahas tentang alasan siswa yang eligible tapi tidak bisa mendaftar SNMPTN. Jadi beberapa hari belakangan ini tuh di Twitter tuh rame banget ya. Ada beberapa siswa eligible yang sudah ditetapkan eligible oleh sekolahnya, tetapi ketika ia mau mendaftar SNMPTN, melakukan pendaftaran SNMPTN, dia tuh tidak bisa. Nah, selain itu, aku juga mau membahas nih tentang rumor yang mengatakan bahwa peserta SNMPTN yang mendaftar KIP kuliah itu peluang lolos SNMPTN-nya kecil. Nah, benar nggak tuh? Oke, nggak usah basa-basi kelamaan kali ya. Langsung saja kita bahas bersama di video kali ini. Oke, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk apa? Betul sekali untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya ketika aku ngirim video terbaru, kalian itu bisa langsung nonton karena ada notifikasi. Sehingga tidak ketinggalan informasi dong. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu buat teman-teman yang mendaftar SNMPTN dan juga mencoba mendaftar KIP kuliah, tetapi di laman SNMPTN-nya itu tertuliskan bahwa saat ini bukan masa pengisian nomor pendaftaran KIP kuliah. Nah, pasti bingung dong, sedangkan pendaftaran SNMPTN itu akan ditutup beberapa hari, tinggal beberapa hari ya. Pastinya tuh perasaannya udah bingung ya, soalnya takutnya nih ya kalau misalkan buat teman-teman yang mau mendaftar SNMPTN dan juga mengajukan KIP kuliah tetapi tidak mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliah dan juga nomor KIP-nya, takutnya nanti waktu kuliah, waktu diterima di PTN itu tidak mendapatkan KIP. Nah, itu kan pasti menjadi suatu pertimbangan ya buat kuliah kayak gitu. Nah, teman-teman tuh tidak usah bingung-bingung lagi karena kemarin itu dari pihak KIP kuliah mengeluarkan informasi terbaru bahwa untuk memberikan kemudahan bagi peserta KIP kuliah yang mengikuti seleksi SNMPTN, siswa peserta KIP kuliah tidak perlu menginput nomor KIP kuliah di halaman pendaftaran SNMPTN. Jadi teman-teman tuh tidak perlu mengisikan. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa teman-teman bisa melakukan finalisasi. Jadi buat teman-teman yang mendaftar dan juga mengajukan KIP kuliah itu, aku saranin segera finalisasi ya. Soalnya nanti takutnya kalau misalkan mepet-mepet penutupan itu, servernya jadi error karena banyak yang mengakses. Jadi jaga-jaga finalisasinya dicoba dari sekarang ya teman-teman. Oke, lanjut. Bagi siswa peserta KIP kuliah jalur seleksi SNMPTN, cukup melengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah dan memilih seleksi SNMPTN di menu seleksi SIM KIP kuliah. SIM itu seperti akun ya, jadi jangan bingung. Sinkronisasi antara SIM KIP kuliah dan SIM pendaftaran SNMPTN LTMPT akan dilakukan secara otomatis dan berkala melalui mekanisme host to host, berlaku bagi yang sudah finalisasi maupun yang belum. Pemerintah melalui Puslapdik Kemdikbud terus berkomitmen untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi seluruh siswa di Indonesia. Jadi kesimpulannya teman-teman itu jangan khawatir ya. Teman-teman yang mengajukan KIP kuliah itu bisa langsung melakukan finalisasi segera mungkin. Tetapi teman-teman yang sudah melakukan finalisasi ini jangan seolah-olah merasa tenang gitu. Jangan kayak gitu. Teman-teman tuh tetap update informasi dari LTMPT maupun dari KIP kuliahnya. Karena apa? Karena takutnya nanti tiba-tiba ada perubahan atau informasi-informasi baru gitu. Oleh karena itu, teman-teman harus harus sering-sering cek website LTMPT maupun website
KIP kuliahnya. Oh ya, jangan lupa ya, karena di laman pendaftaran SNMPTN itu tidak perlu mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliahnya. Jadi teman-teman itu jangan sampai lupa tuh memilih seleksi SNMPTN di menu seleksi SIM KIP kuliah. Jadi di KIP kuliah itu kan ada bagian seleksinya, ada seleksi SNMPTN dari pihak LTMPT, Politeknik, dan juga Mandiri. Jadi jangan lupa untuk memilih seleksi SNMPTN-nya ya. Nah, alhamdulillah nih permasalahan mengenai KIP kuliah, penginputan nomor KIP kuliah di akun SNMPTN itu sudah selesai ya. Ini jadinya udah clear gitu, udah ada titik terangnya, yaitu tidak perlu mengisikan nomor KIP kuliah di laman SNMPTN. Nah, permasalahan yang selanjutnya itu ada beberapa teman-teman kita itu yang dinyatakan eligible oleh pihak sekolahnya, sudah dinyatakan eligible, tapi waktu mau mendaftar mau mendaftar SNMPTN itu tertulis bahwa dia tuh tidak bisa daftar SNMPTN karena dia tuh tidak eligible. Jadi dia bisa mengikuti SBMPTN tahun 2021. Nah, pastinya syok dong, orang di sekolah aja sudah menyatakan bahwa siswa tersebut itu sudah eligible dan bisa mengikuti SNMPTN. Tapi kok ketika daftar SNMPTN malah ada pemberitahuan bahwa dia itu nggak bisa daftar SNMPTN. Coba itu perasaannya pasti ya kecewa ya. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kenapa dia tuh udah dibilangin eligible? Pasti rasanya ya, aku paham rasanya, pasti itu kayak kecewa banget. Nah, sekarang aku tuh udah cari-cari tuh di Google ya, karena banyak banget aku lihat di Twitter itu teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu. Aku coba cari di Google, kenapa kok siswa eligible ketika mau daftar bisa berubah gitu, tidak bisa mendaftar SNMPTN. Nah, di sini aku menemukan dari artikel kompas.com. Di sini menyebutkan bahwa ramai soal Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN tahun 2021. Ini kata LTMPT. Nah, setelah aku baca itu, di situ ada keterangan dari Ketua LTMPT yaitu Bapak Nasih. Nah, Pak Nasih ini menyebutkan bahwa hal tersebut itu bisa terjadi karena siswa yang bersangkutan itu belum eligible. Karena mungkin akun LTMPT-nya yang kemarin pendaftaran tanggal 7 kali ya, 7 Januari sampai 1 Februari itu dia tuh belum melakukan simpan permanen. Nah, beliau juga menyebutkan kemungkinan juga bahwa sekolahnya yang belum melakukan finalisasi data atau kurikulum serta nilai siswanya gitu. Selain itu juga mungkin siswanya itu menggunakan nama atau alamat email yang berbeda dengan yang terdaftar gitu. Jadi hal itulah yang Bapak Nasih sebutkan bisa menyebabkan siswa yang eligible berubah tidak bisa mendaftar SNMPTN. Nah, saat ditanya apakah masih ada kesempatan bagi siswa tersebut untuk melakukan perubahan supaya bisa mengikuti SNMPTN 2021, Bapak Nasih sebagai Ketua LTMPT itu menyampaikan bahwa kemarin itu pihak LTMPT sudah melakukan perpanjangan berulang kali supaya melengkapi semua ketentuan yang diberikan. Jadi, siswa maupun pihak sekolah sudah diberikan waktu tambahan berulang-ulang kali untuk melengkapi semua ketentuan yang diberikan. Jadi, karena perpanjangan sudah dilakukan berkali-kali, maka tidak ada perpanjangan lagi, alias tidak ada kesempatan lagi. Begitu tegas Bapak Nasih. Ya, meskipun seperti itu, tetapi aku berharap kepada teman-teman yang mungkin sebelumnya eligible tetapi mendapat pemberitahuan tidak bisa mengikuti SNMPTN tahun 2021 untuk jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Percayalah, setiap orang itu punya rezekinya masing-masing gitu. Nggak di sini, nanti pasti ada rezeki lain yang Tuhan kasih untuk kalian. Tuhan selalu mengasihi yang terbaik untuk kalian, percayalah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu apakah peserta SNMPTN yang mengajukan atau yang mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu peluang lolosnya kecil. Jadi ada beberapa, mungkin ada yang mengatakan bahwa
teman-teman atau siswa-siswa yang mengajukan KIP kuliah itu peluangnya kecil untuk lolos SNMPTN karena kampus itu juga pengen duit. Mungkin ada yang mengatakan kayak gitu atau ada yang pernah mendengar seperti itu jangan dipercaya. Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa peserta KIP kuliah itu peluang lolosnya kecil gitu. Bahkan tadi tuh di laman KIP kuliah ya, yang di informasi terbaru itu disebutkan bahwa pemerintah melalui Puslabdik Kemdikbud itu terus berkomitmen untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi seluruh siswa di Indonesia. Jadi sudah jelaskan di situ bahwa setiap siswa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi seluas-luasnya gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya yang siswa yang mau daftar kuliah SNMPTN dengan mengajukan KIP kuliah itu peluang lolusnya kecil. Itu tidak benar, jangan dipercaya. Dan apabila ada teman kalian atau seorang mengatakan seperti itu kepada kalian, maka jawab saja. Pemerintah saja itu berkomitmen untuk terus membuka akses pendidikan tinggi untuk seluruh siswa Indonesia. Kok ada berita kayak gitu? Coba cek kebenarannya, bilang kayak gitu coba. Karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali berita tidak benar yang memang beredar gitu. Jadi kita tuh harus mawas diri untuk mengecek berita yang kita terima apakah itu benar atau hanya berita bohong saja gitu. Nah, kita juga harus berhati-hati bahwa jangan sampai kita menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain. Oke, sekiranya seperti itu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan semoga besok waktu pengumuman mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.